Ya, selamat datang kepada para peserta webinar series 2022. Pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu guest lecturer kita, yaitu Ibu Dr. Hewan Lia Siti Halimah MSI. Silahkan kepada Ibu Lia, bagaimana kabarnya Ibu Lia? Baik, Sehat, Bu? alhamdulillah. Sehat, Terima kasih oke. Dokter Sinta. Iya, Ibu Lia, pada hari ini saya ingin memperkenalkan Ibu Lia sebagai salah satu guest lecturer kita pada peserta webinar series 2022 ini. Untuk itu boleh saya tahu Ibu Lia ini latar belakang pendidikannya itu seperti apa, Bu? Baik ya, cerita dong nih ya, cerita Iya. dari mulai sekolah. Ya, saya lulusan Fakultas Kedokteran Hewan IPB tahun 82 ya, tahun 82. Langsung saya bekerja di Bio Farma di Bandung. Dari Bogor pindah ke Bandung ya. Iya. Jadi saya mulai belajar tuh gimana sih bikin vaksin, karena pada waktu itu saya langsung masuk ke bagian produksi ya, jadi belajar gimana memproduksi vaksin dan khususnya di bagian produksi vaksin virus. Iya. Nah, kebetulan waktu itu virus yang ditangani adalah virus polio dan campak ya. Kemudian ada kerjasama tuh Bio Farma dengan pemerintah Jepang. Kerjasamanya G2G. Jadi saya bersama teman-teman kolega lainnya dikirim ke Jepang untuk belajar bikin vaksin. Jadi ada teman-teman yang khusus belajar bikin vaksin polio, kemudian saya khusus untuk belajar bikin vaksin campak waktu itu ya, itu tahun 88 mulai. 88. Ini tugasnya berat karena pulang sudah harus bisa bikin vaksin ya. Itu teknologinya masih teknologi cell culture. Pada waktu itu aja Bio Farma belum pernah tuh bikin vaksin dengan teknologi cell culture. Ya, belum pernah. Jadi masih menggunakan teknologi yang lebih konvensional. Ya. Nah, jadi pada waktu itu teknologi yang dimiliki kami dengan teknologi yang dimiliki guru kami di Jepang tuh rasanya bedanya jauh ya. Padahal kalau dilihat sekarang itu teknologi lama gitu ya, tapi zaman itu, zaman tahun 88 awal 90-an tuh udah berasa berat banget ya belajarnya. Karena jomplang gitu ya, beda teknologinya. Jadi kita harus belajar keras supaya berhasil memproduksi. Alhamdulillah tuh berhasil kan. Jadi tahun 88 saya mulai pulang pergi, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, pokoknya semua. Nah, kami waktu itu ditugaskan pulang itu harus sudah bisa memproduksi vaksin dengan teknologi cell culture ini ya. Jadi yang polio menggunakan primary monkey kidney, yang campak menggunakan primary chicken embryo ya, dan cell culture-nya dari chicken embryo. Jadi tapi yang SPF. Jadi kami harus punya peternakan ayam yang SPF, dan kami juga harus mendapatkan makaka fascicularis ya untuk mendapatkan ginjalnya. Jadi seperti itu. Mulai pilot production itu tahun 90 ya. Udah mulai itu diproduksi di Bio Farma. Jadi kerjasamanya selain juga transfer teknologi juga membangun fasilitas produksi vaksinnya. Pada waktu itu itulah yang tercanggih pada waktu itu ya, tahun 90 awal. Kemudian langsung diakreditasi oleh WHO. Setelah mendapatkan rekognisi, jadi kami baru belajar produksi tapi sudah harus memikirkan ekspor. Pada waktu itu ya. Jadi saya dan teman-teman saya itulah yang memulai gitu ya, yang memulai bahwa selain untuk kebutuhan dalam negeri juga, ini juga harus bisa diekspor untuk kebutuhan luar negeri. Nah, itu mulai tahun 90-an tuh ya, 90-an awal. Mulai tuh. Nah,
pada waktu itu juga karena kami ingin ekspor dan ingin diakui oleh WHO, kami harus belajar GMP, Good Manufacture Practice. Good Manufacture Practice. Jadi semua produksi vaksin itu harus mengikuti kaedah-kaedah Good Manufacture Practice. Contohnya gini deh, kalau dulu saya yang produksi vaksin, saya yang uji, saya yang rilis. Ya, itu bisa ditangani oleh satu orang atau satu bagian. Tapi kalau GMP nggak boleh. Jadi yang produksi orang lain, yang uji orang lain, yang merilis vaksin harus orang lain. Sehingga itu menurut kaidah GMP. Dulu itu kaidahnya masih kaidah quality ya. Pokoknya menomorsatukan quality. Nah itu kalau quality, untuk memenuhi quality harus GMP. Itu aja bunyinya ya. Artinya semua harus ter-record, terus semua harus dibikin SOP. Jadi pertama kali saya belajar SOP itu di Jepang. Gimana sih bikin SOP? Apa itu sih GMP? Jadi pada waktu itu bukan hanya belajar bikin vaksin, bukan hanya belajar menguji ya metode misalnya sel culture, metode ELISA, bukan hanya itu, tapi juga semua harus dibungkus dengan suatu sistem yang namanya GMP, Good Manufacture Practice. Nah, jadi kita mulai dipisah-pisah tuh. Nggak boleh tuh saling double pekerjaannya. Jadi kalau saya menguji, berarti harus ada orang lain yang mengakui hasil uji saya gitu ya. Jadi mulai itu kita kenal kalibrasi, validasi, ya ujinya itu nggak boleh salah. Kalau Dokter Sinta tahu kan, kalau di farmasi itu ada level-level produknya. Mulai level produk jamu, terus herbal, terus farmasi, nanti terakhir tuh yang paling atas tuh yang syaratnya paling tinggi tuh vaksin. Gitu tuh paling top deh. Zero defect. Zero defect tuh artinya nggak boleh salah sedikit pun, baik di produksi maupun di ujinya. Nah seperti itu ya. Nah itu yang bikin stres biasanya. Iya. Saya nggak bikin stres karena nggak boleh salah. Kalau salah dikit harus diulang. Nah itu seperti itu. Nah jadi mulailah kita mengenai yang namanya quality assurance. Quality assurance. Nah kemudian persyaratan vaksin ini makin rewel ya, makin kesana makin susah, bukannya makin ringan. Apalagi kita pengen ekspor, pengen diakui oleh dunia, ya makin berat gitu ya. Mulai itu merambat ke hewannya. Jadi misalnya ada satu buyer yang mau beli vaksin kita dari luar Indonesia. Apa yang dia periksa? Lab hewannya. Lab hewannya harus benar, harus valid, bla 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 semuanya. Nah, mulai kan saya pergilah ke Belanda untuk belajar lab hewan khusus untuk vaksin. Gitu ya. Makanya saya sejak itu jadi memang profesi saya dokter hewan kan, tidak semua profesinya dokter hewan di Jadi kebetulan saya dokter hewan, jadi saya dapat tugas untuk merapihkan ya, membereskan sistem yang ada di lab hewan, karena itu juga menentukan kualitas vaksin ditentukan oleh sistem di lab hewan. Jadi saya pergi ke Belanda untuk belajar tentang lab hewan yang ada hubungannya dengan vaksin. Jadi semua vaksin yang menggunakan lab hewan. Kemudian terus berlangsung persyaratannya lebih lagi, bukannya berkurang dari sisi biosafety. Jadi bukan hanya quality, GMP, terus tentang perhewanan, nanti mulai dengan safety. Sekarang kerasa kan safety ya, Dokter Sinta ya. Sekarang safety, APD, prokes, dan sebagainya. Kita semua jadi diingatkan. Padahal itu saya ditugaskan kemudian ke Amerika untuk belajar biosafety tahun 2005-2006 gitulah. Udah menunggu-nunggu karena mereka takut khawatir dengan bioterorisme, bioweapon, karena tuh antraks di dalam amplop lah segala macam. Sehingga kita juga harus memasukkan unsur-unsur biosafety ke dalam kesisteman membuat vaksin. Jadi harus dijamin tuh vaksin dari kualitinya, GMP-nya, terus bisa dijamin kualitas hewan yang digunakannya, terus sampai ke safety-nya. Jadi bukan hanya, jadi dulu kan kita hanya mikir yang penting produknya kualitinya bagus. Nah, mikirin kitanya kan? Si pekerjaannya gimana? Safety-nya.
Terus bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Iya. Nah, kemudian kita jadi belajar biocontainment ya, level 1, 2, 3, 4. Mulai itu dari situ ya. Terus mulai dibentuk K3 lingkungan. Hubungannya dengan KLH lah harus. Terus kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Jadi semakin ke sini semakin lengkap, semakin komprehensif kesistemannya gitu ya. Jadi bikin vaksin, pengalaman saya selama 30 tahun Bio Farma itu ya nggak sekaligus jadi semuanya gitu ya. Ternyata kita juga berkembang. Mungkin entahlah berikutnya karena perkembangan bikin vaksin juga semakin maju, pasti persyaratannya akan nambah yang lain. Nah, saya kan nggak sempat sekolah lagi ya karena sibuk. Kemudian saya sedikit memaksa ke perusahaan saya supaya bisa ambil S2 gitu ya. Kemudian saya dapat kesempatan setelah saya berikutnya angkatan berikutnya menjadi banyak yang bisa punya kesempatan ambil S2, S3, bahkan S3 ya. Dulu zaman saya susah banget gitu. Bisa keluar dari pagar belajar. Nah, seperti itulah pengalaman saya sekolah maupun bekerja. Jadi saya menghabiskan waktunya lebih banyak di Bio Farma. Baru tahun 2014 saya gabung di Fakultas Kedokteran Unjani. Ya, saya diminta untuk bantu di lab mikrobiologinya, kemudian saya diminta untuk membangun lab hewannya, sistemannya. Jadi ya saya share ilmu saya yang saya dapatkan dari selama saya bekerja di Bio Farma untuk bisa bisa membantulah meningkatkan sistem yang lebih baik di lab mikrobiologi maupun di lab hewan. Coba di FK Unjani. Itu aja pengalaman saya, nggak banyak. Banyak sekali. Jadi tadi Ibu Dr. Hewan Lia Siti Halimah sudah sharing ya ke kita ya, bagaimana pengalamannya yang begitu banyak 30 tahun di industri ya. Di industri. Ya, dimulai dari mengikuti training di Jepang mengenai pembuatan vaksin campak ya. Vaksin campak dengan menggunakan cell culture, kemudian berlatih GMP, kemudian sampai mengikuti akreditasi oleh WHO, mengikuti pelatihan lab hewan, pelatihan biosafety di Amerika gitu ya. Kemudian saat ini akan membagikan ilmunya, pengalamannya yang begitu banyak di Bio Farma, di lab hewan dan lab mikrobiologi FK Unjani. Seperti itu ya, Ibu Lia. Oke. Kalau untuk saat ini kegiatannya Ibu Lia selain mengajar dan mengurus lab hewan serta lab mikrobiologi itu apa lagi nih kegiatan yang bisa dibagikan kepada kita? Ya kalau jadi pengajar ternyata tuntutannya nggak cuma ngajar ya, nggak cuma ya bantu-bantu bangun sistem, tapi juga untuk meneliti gitu ya, meneliti dan pengemas. Penelitian saya tadi saya gabung dengan Dr. Sayu, dengan Dr. Komaini ya. Untuk bikin penelitian vaksin, diagnostik kit. Saya juga punya penelitian sendiri. Saya bikin penelitian spesifik di bawang hitam ya. Bawang hitam. Jadi kita udah kecil-kecilan nih produksi dan dijual ke lingkungan terbatas gitu ya. Jadi itulah karena terbiasa nggak bisa diem. Terbiasa nggak bisa diam, pengennya bikin sesuatu aja terus ya. Jadi ya mencoba membuat bawang hitam apa sih kelebihan dari bawang hitam yang katanya punya antioksidan, yang katanya bisa anti radang, yang katanya bisa anti diabetes. Ya, kita buktikan saja. Jadi saya juga melakukan selain produksi udah 8,5 kilo loh sekali produksi udah running dan sudah ada pelanggannya. Kemudian juga meneliti gitu ya, meneliti lebih dalam yang kecil-kecilannya itu. Selain ada penelitian besar bersama teman-teman. Itu aja kegiatan saya. Saya juga aktif sih di komisi etik. Komisi etik penelitian di KEPK FK Unjani dan di Mutariadi Institute di UPH Jakarta. Tangerang.
sangat ya. Bang. Jadi Oke. itu. Selain saya Oke. juga aktif jadi sekretaris di Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Lab Indonesia. Oke. Jadi sangat banyak kegiatannya Ibu Lia ya, walaupun sudah juga banyak pengalamannya di bidang industri. Oke, mungkin ada dari sekian banyak pengalamannya di bidang industri, mulai dari vaksin, kemudian saat ini penelitian mengenai vaksin juga dan kit diagnostik, serta keahliannya di bidang etik. Kira-kira apa nih yang akan dibawakan oleh Ibu Lia pada silabus webinar series Imunologi 2022 ini? Saya sebetulnya diminta untuk bicara tentang vaksin, ya. Oke. Tentang vaksin. Mungkin saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang timbul, ya, di kalangan umum. Apa itu vaksin? Apa itu? Terus apa sih pentingnya? Kan ada orang merasa tidak penting, tidak penting, gitu ya. Di luar COVID lah kita bicara, gitu ya. Vaksin itu kan sebetulnya sudah terbukti selama puluhan tahun sudah bisa menangani 30-an, kan ada 30 penyakit nih. Berapa orang ketolong dengan vaksin, gitu ya. Betapa pentingnya vaksin itu. Dan ada penyakit-penyakit yang sudah tereradikasi, ya. Contohnya cacar, smallpox. Kemudian disusul dengan polio di Indonesia tahun 2014, itu sudah eradikasi. Jadi walaupun tidak seperti obat, ya, begitu sakit diobatin selesai sembuh. Kalau vaksin itu kan pencegahan, jadi butuh waktu lama untuk sampai memusnahkan suatu penyakit. Tapi itu penyakit mau seganas apapun juga kalau stabil, tidak mutasi-mutasi, lebih mudah dihapus, ya, di muka bumi, ya. Seperti cacar itu kan mudah, gitu ya. Walaupun galak penyakitnya, gitu ya, kumannya galak, tapi dengan vaksinasi bisa dihapus. Belum vaksin-vaksin yang lain, kan ada 30 macam vaksin, ya, di dunia ini, ya, dan 2-3 juta orang per tahun bisa diselamatkan. Nah, itulah menurut datanya, ya, setiap tahunnya, gitu. Saya juga mungkin akan bicara mengenai berbagai macam platform vaksin, karena vaksin ini kan berkembang, Kalau dulu sel kacang tuh udah canggih zaman saya, terus berkembang. Kenapa berkembang? Waktu itu saya bikin vaksin live, hidup. Karena kan idealnya itu vaksin itu kan harus mengikuti infeksinya, cara infeksi alaminya dong, bukan pendapat, ya. Betul, tapi tidak semua virus bisa diikuti, gitu ya. Nah, yang paling bisa diikuti memang harusnya live. Jadi patogennya utuh dan hanya dilemahkan, bukan dimatikan, ya, hanya dilemahkan. Masih ingat, ya, vaksin polio, ya? Vaksin polio itu kan cair, minum. Jadi dia mengikuti infeksi alaminya, ya. Minum. Jadi kenapa bisa dalam bentuk cair? Sedangkan vaksin campak dalam bentuk beku kering. Jadi itu kita nggak bisa bikin vaksin tuh semua cair, saya mau bikin vaksin semua cair, atau semua beku kering, nggak bisa ternyata. Kan kita mengikuti sifat virusnya. Kebetulan misalnya virus polio itu dia tahan hidup di bentuk cair, sedangkan vaksin campak tidak. Virus campak itu mati hanya dalam waktu beberapa jam kalau dia dalam bentuk cair. Oleh karena itu kita selalu dalam bentuk beku kering. Dan kalau sudah dilarutkan hanya boleh umurnya berapa jam aja. Sedangkan kan kalau vaksin polio bisa 2 tahun disimpan di freezer, ya kan? Ditambahkan stabilizernya sukrosa. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu 2 hal yang itu. Nah, syaratnya apa sih bikin vaksin? 1, aman. Dokter Sinta kalau dikasih vaksin mau demam nggak? Maunya sih enggak, ya. Nah, maunya enggak, kan? Gitu. Mau merah-merah nggak? Mau pegel-pegel nggak? Enggak dong, harus enggak dong. Nah, itu ya, itu yang disebut keamanan, uji keamanan. Jadi aman. Tapi juga kan kepengennya imunogenik, ya. Iya, betul. Paling penting. Imunogenik dan protektif. Nah, vaksin pasti imunogenik. Apa sih parameter disebut imunogenik? Itu kan, jadi itu yang menjadi pertanyaan.
Kalau di industri itu ada parameter-parameter yang kita ukur bahwa Hmm. vaksin ini aman, vaksin ini imunogenik, ada parameternya. Parameter apa sih yang diuji gitu ya? Apakah imunogenik itu protektif? Itu pertanyaan lagi. Jadi ada minimum titer, misalnya parameternya antibody nih. Minimum titer antibody yang dihasilkan harus sekian, baru disebut protektif. Oke. Cross protektif nggak? Cross protektif nggak? Nah, kayak polio kan ada tipe 1, 2, 3 dalam vaksin. Tadi kan Pak Pom udah menyebut misalnya ada pengen bikin strain yang bikin vaksin yang universal, yang satu bisa untuk semua. Kalau bisa saya ikut seneng deh. Karena selama ini yang bikin vaksin repot. Ya kan, repotnya si tipe polio tipe 1, 2, 3 tidak cross protektif. Tidak. Jadi kita harus bikin satu-satu gitu ya. Kalau protektif, iya. Cross protektif tidak. Satu hanya satu, dua hanya dua, tiga hanya seperti itu. Campak hanya untuk campak, tidak cross protektif. Seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Meningitis kan ada juga berapa subtipe tuh. Terus pneumokok vaksin juga ada berapa tipe. Semakin banyak tipenya, semakin mahal vaksinnya, betul ya? Kenapa repot industri vaksin bikin banyak tipe masuk? Karena tidak cross protektif, jadi harus satu-satu. Kalau bisa bikin vaksin satu untuk semua, alhamdulillah saya ikut senang. Gitu ya. Jadi itulah apa yang disebut imunogenik, karena ini forum imunologi, mungkin saya bicaranya juga harus berkaitan dengan apa yang disebut imunogenik. Dan kita biasanya rebutan tuh menaikkan titer. Misalnya nih si antigen kan, yang akan diberikan. Antigen tergantung ya platformnya apa, saya nggak bilang platformnya hanya satu. Kemudian kan ada formulasi ya, ada bahan tambahan di situ. Nah situ keamanannya nanti kelihatan, bisa dari antigennya atau bisa dari bahan tambahannya, aditifnya, adjuvan, stabilizer, pengawet dan sebagainya. Kemudian ya setelah itu nanti cara memberikan, mau caranya intramuskuler, mau caranya intranasal, itu juga akan menentukan tingkat imunogenisitasnya. Jadi tidak hanya platform dan sebagainya. Tapi kayaknya sekarang trennya beda ya. Trennya tuh keren, kalau di vaksin Pfizer misalnya, keren, padahal keren. Nah, penilaiannya tuh bukan keren kalau vaksinnya, bukan keren atau ngikutin tren, bukan, tapi lebih ke tingkat keamanannya dan level protektifnya yang itu. Ada bicaranya. Iya, jadi nanti Ibu Lia akan memberitahu kepada kita semua, akan sharing mengenai berbagai platform vaksin, kemudian bagaimana cara pemberiannya disesuaikan dengan agen infeksinya ya, Ibu Lia ya. Kemudian kita platformnya, gitu ya, tidak semua bisa intramuskuler, tidak semua bisa intranasal, seperti itu ya. Dan bagaimana manfaat vaksin selama ini yang sudah kita rasakan, tidak hanya bagi COVID, tapi juga berbagai penyakit yang sudah berhasil dieradikasi dari zaman dulu ya, Ibu Lia ya. Oke. Terakhir Ibu Lia, ada pesan atau pesan tertentu nggak yang ingin disampaikan kepada para peserta webinar series Imunologi 2022? Saya sih semakin senang sekarang ya, karena orang menjadi lebih kenal dengan vaksin. Ya karena mungkin kasus pandemi ini ya jadi lebih kritis, lebih banyak bertanya. Itu kan juga membuat kami yang pernah terlibat vaksin juga, oh iya ternyata masyarakat sekarang lebih sadar ya, lebih aware. Itu kan katanya kalau disuntik, kalau nggak demam nggak divaksin. Sekarang kan masyarakatnya semakin pintar, nggak mau dong demam, nggak mau dong sakit. Nah, itu juga yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, bahwa semakin ke sana masyarakat semakin kritis, dan kita juga akan berusaha menjawab gitu ya, dan memenuhi apa sih yang diinginkan masyarakat, dan pertanyaan-pertanyaan apa gitu yang bisa dipenuhi gitu ya, terjawab gitu, dan semoga kesananya teknologinya lebih bagus dan yang penting lebih aman. Keamanan penting. Keamanan penting. Tidak hanya sehari loh.
dan seterusnya. Dan seterusnya, 5 betul. tahun, 10 tahun kemudian tetap aman. Nah, Iya, itu ya. betul sekali. Iya. Ya, kita sangat menarik ya topik yang akan disampaikan oleh Ibu Lia. Jangan dulu Insya dibuka Allah. semuanya di sini, karena nanti biar kita semua penasaran untuk menonton atau menyaksikan webinar series yang akan dibawakan oleh Ibu Lia mengenai vaksin, berbagai platformnya, berbagai manfaatnya, dan berbagai hal terkait dengan produksinya juga, serta keamanannya tentunya ya, yang tadi sangat pentingnya. Iya. Sampai terima kasih kepada Ibu Lia sudah bersedia berbagi pada hari ini. Sampai ketemu di webinar series 2022. Terima kasih.